Shalom. Ketemu lagi di Ibadah Pra Remaja Tanggal 9 Agustus 2020 bersama saya Kayuli dan Karandi kita berdua dari Komplek Angkasapuri. Kawan terkasih, mari kita mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oke kawan-kawan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Kristus yang Maha Pemurah, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh dipersatukan secara online dalam ibadah pra remaja. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali belajar mengenal lebih dan lebih dalam lagi akan Tuhan. Dan hari ini kami mohon kepada Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dibuat mengerti tentang arti mengampuni dan pengampunan itu sendiri. Bapa, buka hati kami, buka pikiran kami, berikan hikmat kepada kami, untuk kami dimampukan menangkap semua pengajaran hari ini. Dan lebih daripada itu, kami mohon kekuatan daripada Tuhan, untuk kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari, dan hidup kami menjadi berkenan kepada Allah. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke friends, hari ini kita akan belajar tentang berita anugerah. Bacaannya dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Cekidot. Oke, kita akan bacanya secara bergantian. Nanti aku sama Kayuli akan bacanya secara bergantian ya Kak. Siap. Oke, mulai ya Kak. Siap. Judulnya, perikopnya adalah Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia memendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga.
Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oke friends, dari pembacaan kita tadi, kita mau belajar tentang apa sih? Yang pertama, Allah adalah Maha Pengampun. Yang kedua, tugas manusia yaitu saling mengampuni sesama. Oke, yuk kita mulai belajar. Nah, Allah itu Maha Kudus. Dia ada di mana? Dia ada di sorga tentunya. Dan manusia ada di bumi. Kita dengan Allah memiliki hubungan, friends. So, tapi kadangkala hubungan ini mentok. Mentoknya di mana? Nah, mentoknya itu di dosa. Gara-gara dosa, manusia tuh nggak bisa sampai kepada Allah. Tapi friends, don't be so worry. Kita punya siapa? Kita punya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menghubungkan kita antara manusia dengan Allah. So, sekarang kita terkonek lagi nih sama Allah kita yang luar biasa, yang Maha Kudus itu. Tetapi, lagi-lagi nih, kita tuh gampang banget ya tergoda untuk berbuat dosa. Kita lihat ya, manusia itu terbatas, lemah, gampang banget tergoda untuk berbuat dosa. Jadi lagi-lagi seringkali hubungan kita mentok sampai di dosa dan kita nggak bisa terhubung sama Allah. Yang suci, yang kudus, yang tidak terbatas, yang kuat dan penuh kuasa. Nah friends, Allah yang tidak terbatas, kuat dan penuh kuasa itu ternyata Dia memberikan kita hak untuk diampuni. Luar biasa ya Allah kita ya. Melalui Yesus Kristus, kita itu diberikan hak untuk diampuni. So, Allah mengampuni kita, asalkan syaratnya kita mau bertobat dan minta ampun. Melalui siapa? Melalui Yesus. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Allah tuh luar biasa juga buat kita. Dia bilang, seperti Bapak sayang kepada anaknya, maka begitulah yang Allah lakukan kepada kita sebagai anak-anak manusia yang seringkali buat dosa. Tapi pengampunan Dia tuh gak terbatas as long as kita semua mau datang ke Dia minta ampun. So, jangan girang dulu friends, walaupun kita udah diampuni, kita punya tugas utama. Yesus juga kasih kita tugas. Tugas yang pertama mengaku dosa kita. Tugas yang kedua, minta ampun, minta maaf sama Tuhan. Nah, tugas yang ketiga, ini susah-susah gampang, friends. Kita punya tugas untuk saling mengampuni sesama manusia. Kan kita hidupnya nggak sendiri ya. Kita kan juga hidup sama orang lain kan. So, hubungan kita sama orang lain juga seringkali cekcokan. Atau kita seringkali punya hubungan yang bermasalah karena kita berbuat salah. So, kita juga harus mau ngaku dosa, minta ampun, sama mau mengampuni. Nah, cukup adil kan? Allah ngampunin kita. So, kita punya tugas ngampunin orang lain juga. Nah, jadi manusia tuh sebenarnya diciptakan Allah dengan luar biasa dan Allah sangat luar biasa mengasihi kita. Setiap saat kita buat dosa, tapi setiap saat pintu pengampunan itu dibuka sama Allah. As long as kalian dan aku dan Kak Randi juga mau datang ke hadirat Tuhan minta ampun, ya enggak Kak? Betul Kak. Nah, tapi Kak Randi ingat nih, Ya Kak. sebagai orang yang sudah diampuni, manusia punya tugas. Tugas yang pertama apa Kak Randi? Tugas yang pertama adalah berani mengakui kesalahan. Yang kedua, Meminta maaf. dan yang ketiga, Adalah memaafkan. Oke, so friends, kita punya tugas sebagai orang-orang yang selalu akan diampuni oleh Allah selama kita datang kepada Allah dan meminta ampun dan bertobat. 3 tugas tadi itu adalah tugas yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia. Nah, ingat ya 3 tugas tadi, apakah diulang?
berani mengakui kesalahan, Yang kedua, meminta maaf, yang ketiga. memaafkan. Nah, 3 tugas tadi itu kalau teman-teman sudah lakukan, mission kita accomplish, teman-teman ada untungnya. Kenapa kita harus memaafkan? Ada untungnya, tenang aja. Nggak sia-sia nih kalau teman-teman mau mengakui kesalahan, meminta maaf dan memaafkan, kita bisa dapat 4 manfaat ini. Silakan Kak Randi. Oke, manfaatnya adalah yang pertama, hidup dalam damai sejahtera dan pengharapan. Yang kedua, hidup dalam kasih dan ketenangan. Yang ketiga, hubungan dengan Allah tidak terganggu. Dan yang terakhir, hubungan dengan sesama manusia akan aman dan tentram. Mantap Kak Randi, itu dia. So teman-teman, mengampuni, memaafkan itu ada maksud dan tujuannya. Tuh kan tadi ada 4 manfaat yang udah diuraikan sama Kak Randi. Luar biasa ya Allah kita ya. Melakukan sesuatu di dalam Allah tuh pasti ada hasilnya. Oke, friends. Tugas manusia adalah saling mengampuni. Aku ingetin lagi ya. Nah, mengampuni itu tentunya tidak apa Kak? Tidak mudah. Tidak mudah, susah banget. Tapi teman-teman harus ingat. Teman-teman tidak boleh apa Kak? Jangan curang. Jangan curang. Teman-teman tuh udah diampunin sama Allah. Masa nggak mau ngampunin? Ingat-ingat ya, mengampuni tidak mudah. Tetapi ingat, Kamu sudah diampuni Tuhan. maka kamu pun harus saling mengampuni. Ada di Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Ingat ayatnya. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Oke friends, so aku ingetin sekali lagi, berita anugerah hari ini yang kita pelajari adalah tugas manusia, yaitu ada 3. Ini mengakui kesalahan, yang kedua meminta maaf, dan yang ketiga memaafkan. Oke, ingat-ingat ya friends, tugas kita selaku orang yang sudah menerima berita anugerah, yaitu diampuni Allah, kita juga harus mengampuni sesama kita. Oke friends, ingat-ingat itu tugas kita sebagai orang yang sudah diampuni, yaitu mengampuni sesama, dan itu pelajaran kita hari ini. Oke friends, thank you banget udah dengerin tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang mengampuni. Kita diampunin sama Tuhan dan kita punya tugas untuk selalu mengampuni sesama kita. Nah, di akhir pembelajaran ini kita mau sama-sama dikuatkan oleh pujian ini. Pujian kita apa Kak Randi? Tujuan kita untuk meresponi firman Tuhan adalah mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oke teman-teman, menutup ibadah kita hari ini, kita mau bersatu di dalam doa yang akan dibawakan oleh Kak Randi. Oke teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami dengar ini bisa kami jadikan rema dan kami boleh praktekkan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati kami kesehatan, kekuatan dalam kami menjalani tugas-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah friends, thank you sudah mendengarkan dan sudah belajar akan firman hari ini, yaitu mengampuni. Walaupun tidak mudah tapi tetap harus dilakukan. Iya kan Kak Randi? Betul banget Kak Nah Yuli. teman-teman, ntar dulu, belum kelar. Masih ada tugas yang akan dijelaskan oleh, silakan Kak Randi. Oke Kak Yuli. Oke friends, tugas kita pada minggu ini adalah, catat ya, carilah
cerita inspiratif tentang mengampuni. Oke, sekali lagi, carilah cerita inspiratif tentang mengampuni. Boleh juga loh diceritain tentang pengalaman pribadi. Terus, jangan lupa kirim ke email dalam bentuk format Word, PDF, atau video ke yumahe8783@gmail.com atau putrarandieka@gmail.com atau ke WhatsApp ke guru kelas praremaja komplek kalian. Oke, itu aja Kak Yuli. Terima kasih. Thank you Kak Randi untuk penjelasan tugasnya. Friends, terima kasih untuk kebaktian kita hari ini. Terima kasih juga untuk pertemuan hari ini. Tetap sehat, tetap diam di rumah, jangan kemana-mana. Virus coronanya masih di mana-mana. Dan tetap berdoa, tetap baca Alkitab, dan tetap bersemangat hidup dalam sukacita. Oke, dari kita berdua, Kak Yuli dan Kak Randi mau ngucapin Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.